Hari itu, sinar matahari pagi menyelinap melalui jendela kaca patri di ruang tamu rumah mewah kami di kawasan elit Jakarta Selatan. Cahayanya memantul di permukaan marmer lantai, menciptakan kilauan lembut yang seolah-olah menari mengikuti irama kehidupan kami yang tampak sempurna. Aku, Putri, berdiri di depan cermin besar dengan bingkai emas antik, menatap bayanganku yang tersenyum tipis. Gaun sutra putih yang kukenakan hari ini sengaja dipilih untuk makan malam spesial bersama Andi, suamiku. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan kami yang kelima, sebuah momen yang seharusnya penuh cinta dan kebahagiaan. Tapi di dalam hati, aku tahu, ini bukan sekadar perayaan, ini adalah langkah awal dari rencana besar yang sudah kususun sejak hari pertama kami bertemu. Andi adalah pria yang menawan, tidak bisa dipungkiri. Matanya yang tajam, senyumnya yang selalu tampak tulus, dan caranya berbicara dengan penuh percaya diri membuat orang-orang di sekitarnya mudah terpikat. Saat kami pertama kali bertemu di sebuah acara amal yang diadakan oleh perusahaan ayahku, dia adalah sosok yang menonjol di antara kerumunan. Dia bukan hanya tampan, tapi juga cerdas dalam memainkan kata-kata. Aku ingat betul bagaimana dia mendekatiku, dengan segelas anggur merah di tangan, dan berkata, "Putri, aku dengar kamu adalah otak di balik kesuksesan bisnis keluargamu. Aku penasaran, apa rahasia di balik kecerdasan itu?" Aku tersenyum waktu itu, bukan karena pujiannya, tapi karena aku bisa melihat kilau ambisi di matanya. Itu adalah kilau yang kukenali dengan baik, kilau serakah yang disembunyikan di balik pesona. Pernikahan kami berlangsung megah, seperti dongeng modern yang ditulis untuk majalah gaya hidup. Gereja tua di pusat kota, dekorasi bunga mawar putih yang diimpor dari Belanda, dan gaun pengantin yang dirancang khusus oleh desainer ternama. Tamu-tamu kami adalah para pengusaha, politisi, dan selebritas semua hadir untuk menyaksikan penyatuan Putri, pewaris tunggal bisnis properti dan retail terbesar di kota, dengan Andi, pria tampan yang saat itu dikenal sebagai pengusaha muda berbakat. Tapi di balik semua kemegahan itu, aku tahu kebenaran yang tidak diketahui siapapun kecuali aku. Andi menikahiku bukan karena cinta, tapi karena harta yang mengalir di keluargaku seperti sungai yang tak pernah kering. Aku bukan wanita naif. Ayahku, seorang pengusaha ulung yang membangun kerajaan bisnis dari nol, mengajariku sejak kecil untuk membaca orang. "Putri," katanya suatu kali saat aku masih remaja, "di dunia ini, orang akan mendekatimu karena 3 hal, uang, kekuasaan, atau cinta. 2 yang pertama mudah dikenali, tapi yang terakhir itu yang paling berbahaya, karena bisa menyamar sebagai apa saja." Aku mengingat nasihat itu ketika Andi mulai mendekatiku, dan aku memutuskan untuk memainkan permainan yang lebih cerdas daripada dia. Aku akan membiarkan dia berpikir bahwa dialah yang mengendalikan segalanya. Padahal aku sudah merancang jebakan yang begitu rapi sehingga dia tidak akan pernah melihatnya datang. Hari-hari awal pernikahan kami dipenuhi dengan momen-momen yang tampak sempurna. Kami tinggal di rumah mewah yang aku warisi dari ayahku, sebuah villa 3 lantai dengan kolam renang infinity yang menghadap ke cakrawala kota. Aku masih ingat bagaimana Andi berjalan di sekitar rumah itu pada hari pertama kami pindah. Matanya melebar saat melihat koleksi seni ayahku yang bernilai miliaran. "Putri, ini luar biasa," katanya. Tangannya menyentuh lembut lukisan karya pelukis terkenal yang tergantung di dinding ruang makan. Aku tersenyum dan berkata, "Ini semua milik kita sekarang, sayang." Tapi di dalam hati, aku tahu, ini bukan milik kita. Ini milikku, dan aku akan memastikan tetap begitu. Bisnis keluargaku adalah inti dari kekayaan kami. Ayahku meninggalkan perusahaan properti yang mengelola puluhan mal, apartemen, dan kompleks perumahan, serta rantai retail yang tersebar di seluruh Indonesia. Aku mengambil alih kendali setelah ayah meninggal 3 tahun sebelum pernikahanku dengan Andi. Aku bekerja keras untuk memastikan warisan itu tetap berkembang, menghabiskan malam-malam panjang untuk mempelajari laporan keuangan, bernegosiasi dengan investor, dan merancang strategi ekspansi. Andi, di sisi lain, lebih suka berada di depan sorotan. Dia suka menghadiri acara sosial, berbicara di depan media, dan memamerkan statusnya sebagai suami Putri. Aku membiarkannya, karena itu adalah bagian dari rencanaku. Biarkan dia merasa nyaman, merasa dia memiliki kuasa. Itu akan membuatnya lengah. Di tahun pertama pernikahan kami, Andi mulai menunjukkan sisi aslinya, meski dengan sangat halus. Dia sering bertanya tentang aset-asetku, dengan nada yang seolah-olah hanya ingin membantu. "Putri,
Kenapa sertifikat rumah ini masih atas nama ayahmu? Bukankah lebih aman kalau kita ubah ke nama kita berdua? Katanya suatu malam, sambil menyeruput kopi di teras rumah. Aku memandangnya, pura-pura mempertimbangkan, lalu berkata, "Oh, kamu benar, sayang. Aku akan pikirkan." Tapi di dalam hati, aku tersenyum. Itu adalah tanda pertama bahwa dia mulai tergoda. Dan aku tahu inilah saatnya untuk memulai jebakan. Aku sengaja meninggalkan dokumen-dokumen penting di tempat yang mudah ditemukannya seperti sertifikat tanah, laporan keuangan perusahaan, dan daftar aset keluarga. Aku tahu dia akan melihatnya. Dan aku tahu dia akan mulai berpikir bagaimana caranya mengambil alih semuanya. Aku juga mulai berbicara dengan pengacara rahasiaku, Bu Sinta, yang sudah bekerja untuk keluargaku selama puluhan tahun. Dia adalah wanita yang cerdas, dengan pemahaman mendalam tentang hukum pernikahan dan warisan. Bersamanya, aku menyusun rencana yang begitu sempurna sehingga bahkan Andi, dengan segala kecerdasannya, tidak akan bisa melihat celahnya. Rencanaku sederhana tapi licin. Aku akan membiarkan Andi merasa bahwa dia bisa mengambil alih kekayaanku dengan mengubah kepemilikan aset-aset itu atas namanya. Aku akan berpura-pura lemah, tidak kompeten, dan terlalu emosional untuk mengelola bisnis. Aku akan membiarkan dia berpikir bahwa dia bisa memanipulasiku, bahwa aku adalah istri yang naif dan mudah ditipu. Tapi di balik semua itu, aku sudah menyiapkan klausul hukum yang tersembunyi, bukti-bukti yang akan kugunakan nanti, dan saksi-saksi yang akan memastikan bahwa ketika saatnya tiba, Andi akan kehilangan segalanya. Hari ini, di ulang tahun pernikahan kami yang kelima, aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri dengan senyum yang lebih dalam dari biasanya. Gaun sutra putih yang kukenakan adalah simbol kepolosan yang aku mainkan dengan sempurna di depan Andi. Malam ini, kami akan makan malam di restoran favoritnya, sebuah tempat mewah dengan pemandangan kota yang indah. Aku sudah memesan meja terbaik, memesan anggur termahal, dan bahkan menyiapkan hadiah untuknya. Sebuah jam tangan mewah yang harganya cukup untuk membuat orang biasa pingsan. Tapi hadiah itu bukan sekadar tanda cinta. Itu adalah bagian dari permainan. Membuatnya merasa bahwa dia sudah memiliki segalanya, bahwa dia sudah menang. Saat aku turun dari tangga menuju ruang tamu, Andi sudah menunggu. Dia mengenakan setelan jas hitam yang membuatnya tampak seperti aktor dalam film Hollywood. "Kamu cantik sekali, Putri," katanya, mendekat dan mencium pipiku. Aku tersenyum, memainkan peran istri penyayang dengan sempurna. "Terima kasih, sayang. Aku ingin malam ini spesial untuk kita," jawabku, suaraku lembut tapi penuh perhitungan. Kami berjalan menuju mobil, sebuah sedan mewah yang juga bagian dari warisanku. Di dalam mobil, Andi mulai berbicara tentang rencana bisnis baru yang ingin dia jalankan. "Putri, aku pikir kita harus ekspansi ke sektor teknologi. Properti dan retail sudah bagus, tapi masa depan ada di teknologi," katanya dengan semangat. Aku mendengarkan, mengangguk, dan berkata, "Kamu selalu punya ide cemerlang, Andi. Aku percaya padamu." Tapi di dalam hati, aku tahu, ini bukan tentang teknologi. Ini tentang dia ingin mengendalikan lebih banyak aset, ingin namanya tertera di lebih banyak dokumen. Malam itu, saat kami duduk di restoran, dengan lilin menyala di tengah meja dan musik piano mengalun lembut, aku menatap Andi dan berpikir, "Nikmati momen ini, sayang. Karena ini adalah awal dari akhir bagimu." Aku mengangkat gelas anggur, mengundangnya untuk bersulang. "Untuk kita, untuk cinta kita," kataku, suaraku penuh kehangatan yang pura-pura. Andi tersenyum, mengangkat gelasnya, dan berkata, "Untuk kita." Tapi di balik senyumnya, aku bisa melihat kilau ambisi itu lagi, kilau yang akan membawanya langsung ke jebakanku. Setahun setelah pernikahan kami, udara di rumah mewah kami mulai terasa berbeda. Villa 3 lantai yang dulu penuh dengan tawa dan percakapan ringan kini seringkali senyap, hanya diisi oleh suara langkah Andi yang pulang larut malam atau denting piring yang kuletakkan di meja makan untuk makan malam yang seringkali hanya kuhabiskan sendirian. Aku, Putri, masih memainkan peran sebagai istri penyayang, tapi mataku selalu waspada, mencatat setiap perubahan kecil dalam perilaku Andi. Aku tahu, di balik senyumnya yang masih manis, ada sesuatu yang mulai bergerak, sesuatu yang akan menjadi kunci dari jebakanku. Andi mulai menunjukkan tanda-tanda yang kukenali sebagai pengkhianatan, meski dia berusaha menutupinya dengan cerdik. Dia sering pulang larut,
mengaku lembur di kantor untuk proyek baru yang katanya akan mengubah masa depan bisnis kita. Aku mengangguk setiap kali dia bercerita. Wajahku penuh perhatian, tapi hatiku sibuk menghitung. Aku tahu dia tidak berada di kantor. Aroma parfum wanita yang samar di jaketnya, telepon yang selalu dia matikan saat aku berada di dekatnya, dan tatapan gelisahnya saat aku bertanya tentang harinya, semua itu adalah petunjuk yang tidak bisa kulewatkan. Suatu malam, saat Andi tertidur di sofa ruang keluarga, ponselnya bergetar di meja kopi. Aku melirik layar yang menyala, dan di sana, sebuah nama muncul, Lila. Pesan singkatnya terbaca sekilas sebelum layar kembali gelap. Besok jam 8 di kafe biasa, jangan lupa. Aku tidak membuka ponselnya, itu akan terlalu berisiko dan tidak perlu. Aku sudah tahu apa yang perlu ku ketahui. Lila, nama yang pernah disebut Andi secara sepintas sebagai kolega bisnis, kini menjadi bagian dari teka-teki yang mulai terbentuk. Aku duduk di sampingnya, menatap wajahnya yang tampak damai dalam tidur, dan berpikir, kau pikir kau bisa menyembunyikan ini dariku, Andi? Kau salah besar. Keesokan harinya, aku memulai langkah pertama dari jebakanku. Aku tahu Andi bukan hanya tidak setia, tapi juga serakah. Aku sudah melihat caranya menatap dokumen-dokumen di ruang kerjaku. Matanya berbinar saat membaca angka-angka dalam laporan keuangan perusahaan. Aku memutuskan untuk memberinya umpan sesuatu yang akan membuatnya merasa dia bisa mengambil alih semuanya. Pagi itu, saat dia bersiap pergi ke kantor, aku sengaja meninggalkan map berisi salinan sertifikat tanah dan rumah di meja kerjanya. Aku tahu dia akan melihatnya, dan aku tahu dia akan tergoda. Map itu bukan asli, tentu saja aku tidak sebodoh itu. Tapi isinya cukup untuk membuatnya berpikir bahwa kekayaanku mudah dijangkau. Putri, kamu lupa map ini di meja, katanya malam itu, memegang map dengan senyum yang terlalu polos untuk dipercaya. Aku berpura-pura panik, buru-buru mengambil map itu dari tangannya. Oh, ya Tuhan, aku ceroboh sekali. Terima kasih, sayang, kataku, suaraku dibuat gemetar. Dia memandangku dengan tatapan yang kini ku kenali sebagai campuran antara rasa kasihan dan kemenangan. Dia pikir aku tidak kompeten, bahwa aku hanyalah pewaris kaya yang tidak tahu cara menjaga hartanya. Sempurna. Itu persis yang kuinginkan dia pikirkan. Hari-hari berikutnya, aku terus memainkan peran istri yang sedikit lalai. Aku sengaja berbicara tentang betapa sulitnya mengelola bisnis keluarga, mengeluh tentang rapat yang melelahkan, dan bahkan meminta saran Andi tentang hal-hal kecil yang sebenarnya sudah kukuasai. Andi, aku bingung dengan laporan pajak ini. Apa menurutmu kita perlu notaris untuk urusan sertifikat? Tanyaku suatu sore, sengaja membuka pintu untuknya. Dia mengangguk. Wajahnya serius tapi matanya penuh rencana. Aku bisa bantu, Putri. Kita bisa ke notaris yang ku kenal. Lebih aman kalau semua dokumen diurus dengan baik, katanya. Aku tersenyum dalam hati. Jebakan pertama sudah terpasang. Aku juga mulai memperhatikan pola Andi dengan lebih cermat. Dia sering keluar malam dengan alasan pertemuan bisnis. Tapi aku tahu dia bertemu Lila. Aku tidak menguntitnya, itu terlalu berisiko dan tidak perlu. Sebaliknya, aku menggunakan jaringan yang sudah kubangun selama bertahun-tahun sebagai pengusaha. Aku meminta asistenku, Dita, yang setia dan tahu cara menjaga rahasia, untuk mencatat jadwal Andi tanpa sepengetahuannya. Dita, yang sudah bekerja untuk keluargaku sejak aku kecil, adalah sekutu yang sempurna. Dia melaporkan bahwa Andi sering terlihat di kafe mewah di pusat kota, selalu bersama wanita yang sama Lila. Aku juga mulai mengumpulkan bukti kecil, tapi tidak untuk digunakan sekarang. Aku menyimpan foto struk dari restoran yang Andi bawa pulang, mencatat nomor telepon yang sering muncul di log panggilannya, yang kulihat sekilas saat dia lupa mengunci ponselnya, dan bahkan merekam percakapan kami yang tampak biasa tapi penuh petunjuk. Aku tahu, untuk menjalankan rencana ini, aku harus sabar. Andi harus merasa aman, merasa dia bisa mengendalikan situasi. Dan untuk itu, aku harus terus berpura-pura menjadi istri yang tidak curiga. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Andi pulang lebih larut dari biasanya. Aku sedang duduk di ruang baca, dengan buku di tangan tapi pikiran di tempat lain. Dia masuk, jaketnya basah, dan wajahnya tampak lelah tapi penuh rahasia. Maaf, Putri, proyek ini benar-benar menyita waktu, katanya, mencium pipiku dengan cepat sebelum menuju kamar mandi.
Aku mencium aroma parfum yang sama manis, bunga, dan asing. Aku tersenyum tipis, lalu berkata dengan nada lembut, "Tidak apa-apa, sayang. Aku tahu kamu bekerja keras untuk kita." Dia tidak melihat ekspresiku, tapi jika dia melakukannya, dia mungkin akan melihat kilau di mataku, kilau seorang pemburu yang tahu mangsanya sudah mendekati perangkap. Malam itu, setelah Andi tertidur, aku duduk di meja kerjaku dan membuka laptop. Aku menulis catatan untuk diriku sendiri, sebuah pengingat tentang rencana yang sedang berjalan. Biarkan dia merasa menang. Biarkan dia mendekati Lila. Biarkan dia menyentuh sertifikat itu. Semua akan kembali padamu, Putri. Aku menutup laptop, menatap keluar jendela ke arah kota yang berkilau di bawah hujan. Aku tahu ini baru permulaan, tapi setiap langkah Andi membawanya lebih dekat ke jebakan yang sudah kusiapkan dengan cermat. Aku juga mulai berbicara dengan Bu Sinta, pengacaraku, melalui saluran rahasia. Kami menggunakan aplikasi terenkripsi untuk memastikan tidak ada yang bisa melacak komunikasi kami. Putri, jika dia mencoba mengubah sertifikat, kita harus punya bukti bahwa itu bukan keinginanmu, katanya dalam salah satu percakapan kami. Aku setuju. Dan kami mulai menyusun dokumen-dokumen palsu yang akan kuberikan pada Andi, dokumen yang tampak sah tapi sebenarnya penuh dengan celah hukum yang akan menguntungkanku nanti. Aku juga meminta Bu Sinta untuk menghubungi seorang notaris yang bisa kupercaya. Seseorang yang akan berpura-pura bekerja untuk Andi tapi sebenarnya berada di pihakku. Di akhir minggu itu, aku sengaja mengatur makan malam romantis di rumah. Aku memasak sendiri sesuatu yang jarang kulakukan dan menghias meja dengan lilin dan bunga. Andi tampak terkejut tapi senang. "Putri, ini spesial sekali," katanya, mencium tanganku. Aku tersenyum, tapi di dalam hati, aku tahu ini bukan tentang romansa. Ini tentang membuatnya merasa aman, membuatnya lengah. Selama makan malam, aku sengaja berbicara tentang masa depan kami, tentang betapa aku ingin dia lebih terlibat dalam bisnis keluarga. "Aku pikir kamu bisa ambil alih beberapa proyek, Andi." Aku merasa kewalahan, kataku, memainkan nada lemah yang kini menjadi senjataku. Andi mengangguk, matanya berbinar. "Aku akan bantu, Putri. Kita tim, kan?" katanya. Aku mengangguk, menahan tawa di dalam hati. "Tim? Tidak, Andi. Kau hanyalah pion dalam permainanku." Dan malam itu, saat dia tertidur dengan senyum puas, aku tahu, jebakan pertama sudah bekerja. Dia mulai tergoda, dan aku akan memastikan dia jatuh lebih dalam lagi. Langit Jakarta mulai memerah saat matahari terbenam, menciptakan siluet dramatis di balik gedung-gedung pencakar langit yang terlihat dari jendela ruang kerjaku. Aku, Putri, duduk di kursi kulit yang dulu milik ayahku, menatap layar laptop yang menampilkan dokumen-dokumen penting perusahaan. Tapi pikiranku tidak ada di sana. Pikiranku sibuk merancang langkah berikutnya dalam permainan yang sudah kumulai melawan Andi, suamiku yang serakah. Setelah melihat tanda-tanda pengkhianatannya dan memasang umpan awal dengan dokumen sertifikat, kini saatnya aku menjalankan rencana rahasia yang akan memastikan dia jatuh ke dalam jebakanku. Aku tahu Andi bukan hanya tidak setia, tapi juga haus akan kendali atas kekayaanku. Map sertifikat yang sengaja kutinggalkan di mejanya telah memicu ambisinya, dan aku bisa melihat itu dari caranya bertanya tentang aset-aset keluarga dengan nada yang terlalu santai. Aku perlu seseorang yang bisa membantuku menyusun jebakan ini dengan sempurna, dan orang itu adalah Bu Sinta, pengacara keluarga yang sudah seperti ibu bagiku. Dia adalah wanita berusia 50 tahun dengan rambut pendek disisir rapi, mata tajam, dan pemahaman hukum yang membuatnya ditakuti di ruang sidang. Dia tahu semua rahasia keluargaku, dan yang terpenting, dia tahu cara menjaga rahasia. Aku menghubungi Bu Sinta melalui saluran terenkripsi, seperti biasa. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di pinggiran kota, tempat yang tidak akan pernah didatangi Andi karena terlalu sederhana untuk seleranya yang mewah. Kafe itu tersembunyi di gang sempit, dengan meja-meja kayu sederhana dan aroma kopi tubruk yang menguar di udara. Aku memesan teh chamomile, sementara Bu Sinta memilih kopi hitam tanpa gula. "Putri, apa yang kau rencanakan kali ini?" tanyanya langsung, suaranya rendah tapi penuh otoritas. Aku tersenyum tipis, lalu menjelaskan semuanya. Aku tahu Andi sedang mendekati Lila, wanita yang menjadi bayang-bayang dalam pernikahan kami. Aku juga tahu dia mulai memikirkan cara untuk mengubah kepemilikan aset-asetku atas namanya. Dia pikir aku tidak sadar, Bu.
Aku ingin dia merasa dia menang, tapi pada akhirnya, semua akan kembali padaku. Kataku, menyeruput tehku. Bu Sinta mengangguk. Matanya menyipit seperti sedang menghitung langkah catur. Kita bisa gunakan hukum perkawinan untuk ini. Klausul pranikah yang kau buat dulu bisa dimodifikasi, katanya. Klausul pranikah itu adalah ide ayahku sebelum aku menikah. Meski aku mencintai Andi di awal hubungan kami, orang setidaknya berpikir begitu ayahku bersikeras agar aku melindungi aset keluarga. Klausul itu menyatakan bahwa jika pernikahan berakhir karena pengkhianatan, semua aset yang dibawa ke dalam pernikahan akan tetap menjadi milikku. Tapi aku ingin lebih dari itu. Aku ingin Andi tidak hanya kehilangan hak atas hartaku, tapi juga merasakan konsekuensi dari keserakahannya. Kita tambahkan klausul baru, kataku. Jika ada perceraian karena perselingkuhan, dia tidak hanya kehilangan aset, tapi juga harus membayar denda. Bu Sinta mengangguk, mencatat sesuatu di buku kecilnya. Kita bisa masukkan klausul itu dalam dokumen transfer aset ke nama bersama. Kita buat seolah-olah itu inisiatifmu untuk keamanan keluarga, tapi dengan syarat tersembunyi yang hanya aktif saat perceraian. Aku tersenyum. Itu persis yang kubayangkan. Aku akan membiarkan Andi merasa bahwa dia mendapatkan bagian dari kekayaanku, tapi pada akhirnya, dia akan kehilangan segalanya. Malam itu, aku pulang ke rumah dengan hati ringan. Andi sedang duduk di ruang keluarga, menonton berita bisnis di televisi. Dia memandangku saat aku masuk. Senyumnya masih sama seperti dulu manis. Tapi kini aku tahu ada agenda di baliknya. Putri, aku pikir kita perlu bicara soal aset keluarga. Katanya, suaranya penuh perhatian palsu. Aku khawatir kalau semuanya masih atas nama ayahmu, bisa ada masalah hukum nanti. Aku berpura-pura mempertimbangkan, wajahku menunjukkan kebingungan. Kamu benar, sayang. Mungkin kita harus ke notaris untuk mengurus ini. Aku cuma ingin semuanya aman untuk kita. Kataku, menekankan kata, kita, dengan nada lembut. Matanya berbinar, dan aku tahu dia sudah tergoda. Aku kenal notaris yang bagus. Katanya cepat, biar aku atur. Aku mengangguk, pura-pura antusias. Terima kasih, Andi. Aku merasa lebih tenang kalau kamu yang mengurus ini. Di dalam hati, aku tertawa. Dia tidak tahu bahwa notaris yang akan kugunakan adalah orang yang sudah kuatur dengan Bu Sinta, seseorang yang akan memainkan peran sesuai skenarioku. Beberapa hari kemudian, aku dan Bu Sinta bertemu lagi, kali ini di kantornya yang sederhana tapi elegan di kawasan Sudirman. Dia menunjukkan draft dokumen transfer aset yang akan kuberikan pada Andi. Dokumen ini terlihat sah, tapi ada klausul kecil yang tidak akan dia perhatikan. Katanya, menunjuk paragraf yang ditulis dengan bahasa hukum yang rumit. Jika dia mencoba mengubah kepemilikan tanpa persetujuanmu atau jika ada bukti perselingkuhan, semua aset otomatis kembali ke namamu, plus denda yang bisa kita tentukan nanti. Aku membaca dokumen itu, kagum pada kecerdasan Bu Sinta. Sempurna, kataku. Sekarang, kita hanya perlu membuatnya menandatangani ini. Aku pulang malam itu dengan rencana yang semakin jelas. Aku akan membiarkan Andi berpikir bahwa dia mengendalikan permainan. Aku akan berpura-pura lemah, membiarkan dia melihat dokumen-dokumen yang kutinggalkan sengaja, dan membiarkan dia merasa bahwa dia bisa mengambil alih kekayaanku. Tapi di balik semua itu, setiap langkahnya akan membawanya lebih dekat ke jebakan yang sudah kusiapkan. Sebelum tidur, aku berdiri di depan jendela kamar, menatap kota yang berkilau di bawah langit malam. Aku memikirkan ayahku, yang selalu mengajarkanku untuk tidak mempercayai orang begitu saja. Putri, dunia ini penuh dengan serigala berbulu domba, katanya dulu. Andi adalah salah satu serigala itu, tapi dia tidak tahu bahwa aku bukan domba. Aku adalah pemburu, dan jebakanku sudah mulai bekerja. Hujan gerimis membasahi jendela kaca besar di ruang makan rumah kami, menciptakan pola air yang mengalir seperti air mata. Aku, Putri, duduk di ujung meja makan panjang, menatap piring makan malam yang sudah dingin. Andi belum pulang, lagi-lagi dengan alasan, pertemuan bisnis, yang aku tahu hanyalah kedok untuk bertemu Lila. Malam ini, aku sengaja memasak makan malam spesial daging panggang dengan saus rosemary, kesukaannya tapi bukan untuk memanjakannya. Ini adalah bagian dari permainan. Aku ingin dia merasa bersalah, merasa bahwa aku adalah istri yang lemah dan penuh harap, sehingga dia semakin percaya diri untuk melangkah lebih jauh ke dalam jebakanku.
Sejak aku memulai rencana dengan Bu Sinta, pengacara rahasiaku, aku tahu bahwa kunci dari jebakan ini adalah membuat Andi merasa dia memiliki kendali penuh. Dokumen-dokumen palsu yang kutinggalkan di mejanya sudah berhasil memicu ambisinya. Aku melihat bagaimana matanya berbinar setiap kali membahas soal sertifikat rumah atau tanah, seolah-olah dia sudah bisa merasakan kekayaan itu di tangannya. Tapi aku juga tahu bahwa untuk membuatnya benar-benar bertindak, aku harus mendorongnya lebih jauh. Dengan provokasi halus yang membuatnya berpikir bahwa aku tidak mampu menjaga apa yang kumiliki. Aku mulai memainkan peran sebagai istri yang rapuh. Pagi itu, saat Andi duduk di meja sarapan, sibuk dengan ponselnya, aku sengaja menghela napas panjang. Dia melirikku, alisnya sedikit terangkat. "Ada apa, Putri? Kamu kelihatan lelah," katanya, nadanya penuh perhatian palsu. Aku memandangnya dengan mata yang sengaja kubuat berkaca-kaca. "Aku capek, Andi. Mengurus bisnis keluarga ini terlalu berat untukku. Rapat, laporan, investor aku merasa tidak sanggup lagi," kataku, suaraku pelan dan gemetar. Dia meletakkan ponselnya, wajahnya menunjukkan campuran rasa kasihan dan sesuatu yang lain kegembiraan. "Mungkin, kamu tidak perlu memaksakan diri, sayang. Biar aku bantu," katanya, tangannya menyentuh tanganku dengan lembut. Aku tersenyum lemah, tapi di dalam hati, aku tahu, dia sudah menggigit umpanku. Hari-hari berikutnya, aku terus memperkuat peran ini. Aku sengaja datang ke kantor dengan wajah kusut, pura-pura lupa jadwal rapat, dan bahkan membiarkan beberapa dokumen penting tercecer di ruang kerjanya. Aku tahu Andi mulai memperhatikan, dan aku tahu dia mulai berpikir bahwa ini adalah kesempatannya. Suatu sore, aku, tidak sengaja, menyebutkan nama notaris yang sudah kuatur dengan Bu Sinta, seorang pria bernama Pak Budi, yang sebenarnya adalah sekutu rahasiaku. "Andi, aku dengar ada notaris bagus di daerah Kemang. Mungkin kita bisa ke sana untuk urusan sertifikat," kataku sambil menyortir dokumen di ruang kerjaku, pura-pura sibuk. Andi mengangguk, matanya berbinar. "Bagus, Putri. Aku akan hubungi dia," katanya cepat. Aku menahan senyum. Pak Budi sudah tahu apa yang harus dilakukan. Memberikan dokumen yang tampak sah, tapi penuh dengan klausul yang akan menghancurkan Andi nanti. Sementara itu, Andi semakin sering keluar rumah. Aku tahu dia bertemu Lila, dan aku membiarkannya. Aku tidak perlu menguntitnya. Dita, asisten setiaku, sudah melaporkan setiap gerakannya. Dia sering ke kafe di Senopati, Bu. Bersama wanita yang sama, kata Dita suatu hari, menyerahkan foto buram yang diambil dari kejauhan. Aku memandang foto itu. Andi dan Lila duduk berdekatan, tertawa, tangan mereka hampir bersentuhan. Aku tidak marah. Sebaliknya, aku merasa puas. Setiap langkah Andi membawanya lebih dekat ke kehancurannya sendiri. Aku juga mulai memperhatikan perubahan kecil dalam sikap Andi. Dia menjadi lebih cuek di rumah, sering mengabaikan percakapan kami, dan lebih sering menghabiskan waktu di ponselnya. Suatu malam, saat aku sengaja duduk di dekatnya di sofa, aku melihat dia buru-buru mematikan layar ponselnya saat aku mendekat. Aku pura-pura tidak melihat, malah berkata dengan nada manis, "Andi, aku pikir kita perlu libur. Mungkin ke Bali, hanya kita berdua." Dia tersenyum, tapi aku bisa melihat ketegangan di matanya. "Nanti saja, Putri. Aku sedang sibuk dengan proyek," jawabnya. Aku mengangguk, pura-pura kecewa, tapi di dalam hati, aku tahu, dia tidak ingin libur denganku. Dia ingin waktu untuk Lila, dan mungkin untuk rencananya mengambil alih asetku. Untuk mendorongnya lebih jauh, aku mulai berbicara tentang ketidakmampuanku dengan nada yang lebih dramatis. Suatu malam, saat kami makan malam bersama, sesuatu yang semakin jarang terjadi, aku sengaja menjatuhkan garpu ke lantai dan menutup wajahku dengan tangan. "Andi, aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan dengan bisnis ini. Aku merasa gagal," kataku, suaraku dibuat bergetar. Dia memandangku, dan untuk sesaat, aku melihat kilau kemenangan di matanya. "Jangan khawatir, Putri. Aku akan urus semuanya. Kita bisa mulai dengan mengatur ulang kepemilikan aset, supaya lebih mudah dikelola," katanya, suaranya penuh keyakinan. Aku mengangguk, pura-pura lega. "Kamu selalu tahu apa yang terbaik," kataku, menundukkan kepala seolah-olah menyerahkan kendali padanya. Malam itu, setelah Andi tertidur,
Aku duduk di ruang kerjaku dan menghubungi Bu Sinta melalui aplikasi terenkripsi. Dia mulai bergerak. Bu. Dia sudah menyebut soal mengatur ulang kepemilikan aset, kataku. Bu Sinta tertawa kecil di ujung telepon. Bagus, Putri. Biarkan dia merasa dia yang mengendalikan. Pak Budi sudah siap dengan dokumen-dokumen itu. Begitu dia menandatangani, kita akan punya semua yang kita butuhkan. Aku mengangguk, meski dia tidak bisa melihatku. Terima kasih, Bu. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu, kataku, lalu menutup telepon. Aku berdiri di depan jendela, menatap kota yang berkilau di bawah langit malam. Hujan sudah berhenti, tapi udara masih terasa dingin. Aku memikirkan Andi, Lila, dan permainan yang sedang kumasuki. Setiap langkah yang kuambil adalah bagian dari tarian yang cermat, dan aku adalah koreografernya. Andi mungkin berpikir dia pintar, tapi dia tidak tahu bahwa setiap gerakannya sudah kuprediksi. Aku akan membiarkannya mendekati Lila, membiarkannya berpikir bahwa dia bisa mengambil alih kekayaanku. Tapi pada akhirnya, dia akan menyadari bahwa dia bukan pemain, melainkan pion dalam permainanku. Pagi itu, sinar matahari menyelinap melalui jendela kaca besar di ruang kerjaku, menciptakan bayangan lembut di atas meja kayu jati yang kini dipenuhi dokumen-dokumen perusahaan. Aku, Putri, duduk dengan secangkir kopi hitam, menatap tumpukan kertas itu, tapi pikiranku melayang ke langkah besar yang baru saja terjadi dalam rencanaku. Andi, suamiku yang serakah, akhirnya bertindak seperti yang kuprediksi. Dia mengambil langkah untuk mengubah kepemilikan aset atas namanya. Jebakanku berjalan mulus, dan aku tahu momen ini adalah titik balik dalam permainan cerdas yang sudah kumulai sejak awal pernikahan kami. Berminggu-minggu sebelumnya, aku telah memprovokasi Andi dengan pura-pura lemah dan ceroboh, meninggalkan dokumen sertifikat di mejanya dan berbicara tentang betapa beratnya mengelola bisnis keluarga. Aku bisa melihat ambisinya tumbuh setiap kali dia menyebut soal keamanan aset atau pengelolaan yang lebih baik. Matanya selalu berbinar, seolah-olah dia sudah membayangkan rumah mewah, tanah luas, dan bisnis retail keluargaku sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Tapi dia tidak tahu bahwa setiap langkahnya hanya membawanya lebih dalam keperangkap yang sudah kusiapkan bersama Bu Sinta, pengacara rahasiaku. Beberapa hari lalu, Andi mendatangiku dengan wajah serius yang diselimuti antusiasme tersembunyi. Kami sedang duduk di ruang makan, dengan piring sarapan yang hampir tidak tersentuh karena aku sengaja terlihat murung. Putri, aku sudah bicara dengan Pak Budi, notaris yang kuceritakan. Dia bilang kita bisa perbarui dokumen aset supaya lebih teratur. Katanya, suaranya penuh keyakinan yang dibuat-buat. Aku memandangnya, memainkan ekspresi bingung yang sudah kulatih berulang-ulang di depan cermin. Perbarui? Maksudmu sertifikat rumah dan tanah itu? Tanyaku, suaraku sengaja dibuat ragu-ragu. Dia mengangguk, tangannya menyentuh pundakku dengan gestur yang seolah-olah menenangkan. Iya, sayang. Kalau kita ubah ke nama kita berdua, akan lebih aman untuk masa depan. Aku tersenyum lemah, pura-pura setuju. Kalau kamu bilang begitu, aku percaya padamu, kataku, menundukkan kepala seolah-olah menyerahkan segalanya kepadanya. Di dalam hati, aku tertawa kecil. Pak Budi adalah sekutuku, dan dokumen yang akan Andi tanda tangani sudah disiapkan dengan klausul rahasia yang akan menjadi senjata pamungkasku. Hari kunjungan ke notaris tiba. Sebuah pagi cerah dengan langit biru yang terlihat dari jendela mobil kami. Aku sengaja mengenakan gaun sederhana berwarna abu-abu, dengan rambut dikuncir asal untuk memperkuat kesan bahwa aku adalah istri yang tidak terlalu memperhatikan detail. Andi, sebaliknya, tampak gagah dengan setelan jas abu-abu tua, wajahnya penuh percaya diri yang hampir tidak bisa disembunyikan. Di dalam mobil, dia berbicara panjang lebar tentang rencana bisnis baru yang sebenarnya tidak pernah dia jalankan dengan serius, hanya untuk mengalihkan perhatianku. Aku mengangguk, sesekali menghela napas, seolah-olah aku terbebani oleh tanggung jawab perusahaan. Aku cuma ingin semuanya berjalan lancar, Andi, kataku, suaraku lembut dan penuh kepasrahan. Dia tersenyum, tangannya memegang tanganku sebentar. Tenang, Putri. Aku akan urus semuanya, katanya. Aku menahan senyum. Oh, Andi, kau tidak tahu apa yang sedang kau masuki. Di kantor Pak Budi, suasana terasa formal namun hangat, seperti yang sudah kuatur. Pak Budi, seorang pria parubaya dengan kacamata tebal dan senyum ramah, menyambut kami dengan jabat tangan yang kuat.
Dia sudah diinstruksikan oleh Bu Sinta untuk memainkan peran dengan sempurna, dan aku tahu dia tidak akan mengecewakanku. Bu Putri, Pak Andi, ini hanya formalitas untuk memindahkan sertifikat rumah, tanah, dan beberapa aset lain ke nama bersama. Prosesnya sederhana, katanya, menjelaskan dengan bahasa yang mudah dipahami, seolah-olah untuk memastikan aku tidak bingung. Aku memandangnya, pura-pura sedikit cemas. Jadi, ini tidak akan mengubah apa-apa, kan? Hanya nama di kertas? Tanyaku, sengaja terdengar naif. Andi buru-buru menjawab sebelum Pak Budi bisa membuka mulut. Tepat, sayang. Ini cuma untuk keamanan kita, katanya, suaranya penuh keyakinan. Aku mengangguk, menahan tawa di dalam hati. Keamanan bagimu, Andi? Ini adalah langkah pertamamu menuju kehancuran. Aku menandatangani dokumen itu dengan tangan yang sengaja dibuat gemetar, seolah-olah aku gugup. Andi menandatangani dengan cepat, wajahnya menunjukkan kemenangan yang disembunyikan dengan buruk. Aku juga diam-diam merekam percakapan kami dengan ponsel yang kutaruh di dalam tas, menangkap suara Pak Budi yang menjelaskan bahwa ini adalah keputusan bersama, dan nada antusias Andi yang sedikit berlebihan. Rekaman ini akan menjadi bukti penting nanti, ketika saatnya tiba untuk menunjukkan bahwa dia memanipulasi situasi untuk keuntungannya sendiri. Setelah selesai, Pak Budi menyerahkan salinan dokumen kepada kami, dan Andi menepuk pundakku dengan lembut. Selesai, Putri. Sekarang semuanya lebih teratur, katanya, suaranya penuh kepuasan. Aku tersenyum, pura-pura lega. Terima kasih, sayang. Aku merasa lebih tenang sekarang, kataku, tapi pikiranku berkata, fase 1 selesai, Andi. Kau baru saja masuk ke jebakanku. Malam itu, di rumah, Andi tampak lebih ceria dari biasanya. Dia bahkan membuka sebotol anggur merah yang biasanya disimpan untuk acara khusus dan mengajakku bersulang di ruang makan. Untuk masa depan kita, katanya, mengangkat gelas dengan senyum lebar. Aku mengikuti gerakannya, mengangkat gelasku. Untuk kita, kataku, suaraku lembut, tapi di dalam hati, aku berkata, untuk kemenanganku. Aku tahu dia merasa menang, merasa bahwa dia sudah selangkah lebih dekat untuk menguasai kekayaanku. Tapi dokumen yang dia tanda tangani memiliki klausul tersembunyi yang disiapkan Bu Sinta, klausul yang akan aktif jika dia mencoba menceraikanku karena pengkhianatan, sesuatu yang aku tahu sedang dia rencanakan dengan Lila. Aku menyesap anggur, menatapnya dari seberang meja, dan berpikir, nikmati momen ini, Andi. Karena ini adalah awal dari akhir bagimu. Seminggu setelah Andi berhasil mengubah sertifikat atas namanya, suasana di rumah kami berubah menjadi lebih tegang. Meski di permukaan semuanya tampak biasa. Aku, Putri, memperhatikan bahwa Andi semakin jarang berada di rumah, dan ketika dia ada, dia lebih sering menatap ponselnya dengan senyum kecil yang tidak pernah ditujukan untukku. Aku tahu dia sedang merencanakan sesuatu dengan Lila, wanita yang selama ini hanya bayang-bayang dalam pernikahan kami. Kini, saat Lila mulai muncul secara terbuka, aku memutuskan untuk memanfaatkan momen ini untuk mendorong Andi lebih jauh ke dalam jebakanku dengan provokasi halus yang akan membuatnya berpikir bahwa dia bisa meminta cerai tanpa perlawanan dariku. Suatu sore yang cerah, saat aku sedang menyiram tanaman di taman belakang rumah, sebuah mobil sport merah berhenti di depan gerbang kami. Aku melihat Lila keluar dari mobil, mengenakan gaun ketat berwarna emerald yang jelas dipilih untuk menarik perhatian. Rambutnya tergerai sempurna, dan senyumnya penuh percaya diri. Andi menyambutnya di teras, wajahnya berseri seperti seorang anak yang mendapat mainan baru. Putri, ini Lila, teman bisnis yang kuceritakan, katanya, memperkenalkannya dengan nada yang terlalu santai untuk situasi ini. Aku berjalan mendekat, menyekat tangan di celemek taman, dan mengulurkan tangan dengan senyum ramah yang kini sudah menjadi topengku. Senang bertemu, Lila. Andi sering cerita tentang proyek kalian, kataku, suaraku dibuat hangat. Lila tersenyum, tapi matanya penuh perhitungan, seolah-olah sedang menilai apakah aku ancaman atau hanya istri naif. Aku tahu dia memilih yang terakhir, dan itu persis yang kuinginkan. Malam itu, aku sengaja mengundang Lila untuk makan malam di rumah, dengan alasan mengenal rekan bisnis Andi lebih dekat. Aku memasak hidangan sederhana tapi elegan, sup krim jamur, ayam panggang, dan salad dengan saus vinaigrette buatan sendiri. Meja makanku hias dengan lilin dan serbet kain, menciptakan suasana hangat yang kontras dengan dinginnya rencanaku. Saat kami duduk,
Aku memperhatikan setiap gerakan mereka. Andi dan Lila berbicara dengan santai tentang proyek teknologi yang samar-samar, tapi aku menangkap momen-momen kecil yang mengkhianati kedekatan mereka. Sentuhan tangan yang cepat saat Lila menyerahkan garpu, tatapan yang terlalu lama saat mereka tertawa, dan nada suara Lila yang sedikit genit saat memuji masakanku. Aku tetap tenang, pura-pura sibuk dengan piringku, tapi aku mencatat semuanya dalam pikiran. Ini adalah bukti yang akan kugunakan nanti, dan aku tahu Dita, asisten setiaku, juga mengawasi dari kejauhan, siap melaporkan apapun yang kulewatkan. Setelah Lila pamit, aku sengaja menarik Andi ke samping di ruang tamu. Cahaya lampu gantung kristal memantul di wajahnya, membuatnya tampak lebih tampan, tapi aku tidak lagi terpesona. Sayang, aku merasa pernikahan kita entah kenapa, seperti tidak sama lagi. Kataku, suaraku dibuat gemetar seolah-olah aku menahan air mata. Aku menundukkan kepala, membiarkan rambutku jatuh ke wajah untuk menambah efek dramatis. Andi memandangku, wajahnya menunjukkan kebingungan yang pura-pura. Apa maksudmu, Putri? Kita baik-baik saja, katanya, tapi nadanya tidak meyakinkan, dan aku bisa melihat kilau rencana di matanya. Aku menghela napas panjang. Aku cuma merasa kita semakin jauh. Mungkin aku yang salah, terlalu sibuk dengan bisnis dan tidak cukup memperhatikanmu. Kataku, sengaja memancingnya untuk merasa bahwa dia memiliki kekuatan dalam situasi ini. Dia mengangguk, tangannya menyentuh pundakku dengan gestur yang seolah-olah penuh kasih. Jangan khawatir, sayang. Kita akan baik-baik saja, katanya, tapi matanya penuh dengan rencana yang kini semakin jelas bagiku. Aku terus memprovokasi dengan halus di hari-hari berikutnya. Aku sengaja meninggalkan ruangan saat Andi berbicara di telepon, pura-pura tidak mendengar nada mesranya saat berbicara dengan Lila. Aku juga mulai menangis di kamar mandi, membiarkan pintu sedikit terbuka agar Andi mendengar isakanku. Setiap tindakan itu dirancang untuk membuatnya berpikir bahwa aku rapuh, bahwa aku tidak akan melawan jika dia meminta cerai. Aku tahu, dengan sertifikat sudah atas namanya, dia merasa aman untuk melangkah lebih jauh, dan aku ingin dia merasa bahwa inisiatif untuk mengakhiri pernikahan ini datang darinya, bukan dariku. Malam itu, setelah hari yang panjang, aku duduk di ruang kerjaku dan menghubungi Bu Sinta melalui aplikasi terenkripsi. Lila sudah muncul secara terbuka. Bu, Andi semakin berani, dan aku yakin dia akan segera meminta cerai. Kataku, suaraku penuh keyakinan. Bu Sinta tertawa pelan di ujung telepon. Bagus, Putri. Biarkan dia berpikir dia menang. Kita sudah punya rekaman, dokumen, dan saksi. Klausul itu akan menghancurkannya. Aku mengangguk, menatap keluar jendela ke kota yang berkilau di bawah langit malam. Dia tidak akan tahu apa yang menimpanya, kataku, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku merasa gelombang kepuasan yang nyata. Jebakanku hampir selesai, dan Andi sudah berada di tepi jurang yang kusiapkan. Malam itu, udara di rumah kami terasa lebih berat dari biasanya. Meski lampu-lampu kristal di ruang tamu masih memancarkan cahaya hangat yang kontras dengan dinginnya rencanaku. Aku, Putri, duduk di sofa dengan buku di tangan, tapi mataku tidak benar-benar membaca. Pikiranku sibuk menghitung langkah-langkah terakhir dari jebakan yang sudah kusiapkan selama berbulan-bulan. Andi, suamiku yang serakah, telah mengubah sertifikat rumah, tanah, dan beberapa aset lain atas namanya, mengira dia sudah memenangkan permainan. Dia tidak tahu bahwa setiap gerakannya hanya membawanya lebih dekat ke kehancurannya sendiri. 2 bulan setelah kunjungan ke notaris Pak Budi, Andi mulai menunjukkan tanda-tanda bahwa dia siap melangkah lebih jauh. Dia semakin jarang di rumah, sering menghilang dengan alasan pertemuan bisnis, yang aku tahu adalah waktu yang dia habiskan bersama Lila. Aku terus memainkan peran istri yang rapuh, sering menghela napas di depannya, pura-pura kelelahan dengan urusan bisnis, dan bahkan menangis di kamar mandi dengan pintu sengaja terbuka sedikit agar dia mendengar. Aku ingin dia merasa bahwa aku lemah, bahwa aku tidak akan melawan ketika dia akhirnya mengungkapkan rencana sebenarnya. Dan malam ini, aku tahu waktunya sudah tiba. Andi masuk ruang tamu dengan langkah yang tegas. Wajahnya serius tapi ada kilau kemenangan di matanya yang tidak bisa disembunyikan. Dia mengenakan kemeja putih yang sedikit kusut, mungkin karena dia baru saja kembali dari pertemuan dengan Lila. Aku meletakkan buku di pangkuanku, memandangnya dengan ekspresi yang sengaja kubuat bingung. Putri, kita perlu bicara, katanya,
Suaranya rendah tapi penuh tekad. Aku mengangguk, pura-pura gelisah. Tentang apa, sayang? Tanyaku, suaraku lembut dan sedikit gemetar. Dia duduk di sofa di depanku, menatapku dengan tatapan yang seolah-olah penuh empati, tapi aku tahu itu hanya topeng. Putri, aku pikir kita harus cerai. Katanya, kata-kata itu keluar dengan hati-hati, seperti dia sudah melatihnya berulang-ulang. Aku membiarkan mataku melebar, pura-pura terkejut. Tanganku menutup mulut seolah-olah menahan isak. Cerai? Kenapa? Andi? Apa yang salah? Tanyaku. Suaraku dibuat bergetar. Dia menghela napas. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang pura-pura. Aku sudah ubah semua aset atas namaku. Putri. Ini demi kebaikan kita. Aku pikir kita tidak cocok lagi, dan lebih baik kita berpisah sekarang. Katanya, nadanya penuh keyakinan yang dibuat-buat. Aku menundukkan kepala, membiarkan beberapa tetes air mata yang sudah kusiapkan mengalir di pipiku. Tapi, aku pikir kita bisa memperbaiki ini, kataku, suaraku penuh keputusasaan yang sengaja dibuat-buat. Di dalam hati, aku ingin tertawa. Andi benar-benar berpikir dia menang. Dia mengira bahwa dengan sertifikat sudah atas namanya, dia bisa menceraikanku dan pergi bersama Lila tanpa kehilangan apapun. Tapi dia tidak tahu bahwa dokumen yang dia tanda tangani bersama Pak Budi mengandung klausul rahasia yang disusun Bu Sinta, klausul yang akan mengembalikan semua aset kepadaku jika perceraian terjadi karena pengkhianatan, ditambah denda yang akan membuatnya menyesal. Aku juga sudah mengumpulkan bukti, rekaman percakapan kami di kantor notaris, laporan dari Dita tentang pertemuannya dengan Lila, dan bahkan struk restoran yang menunjukkan dia menghabiskan malam bersama wanita lain. Semuanya tersimpan rapi, menunggu waktu yang tepat. Aku bangkit dari sofa, berjalan menuju jendela dengan langkah yang sengaja dibuat lelet, seolah-olah aku sedang mencerna pukulan yang baru saja dia berikan. Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. Andi, kataku, suaraku pelan. Aku pikir kau mencintaiku. Dia mendekat, tangannya menyentuh pundakku dengan gestur yang seolah-olah penuh kasih. Ini bukan soal cinta, Putri. Kita hanya perlu jalan yang berbeda, katanya. Aku mengangguk, pura-pura pasrah, tapi di dalam hati, aku berkata, kau yang akan menyesali jalan ini, Andi. Malam itu, setelah Andi pergi ke kamarnya, kami sudah tidur di kamar terpisah selama beberapa minggu. Aku duduk di ruang kerjaku dan menghubungi Bu Sinta melalui aplikasi terenkripsi. Dia meminta cerai, Bu. Malam ini, kataku, suaraku penuh kepuasan. Bu Sinta tertawa kecil di ujung telepon. Sempurna, Putri. Klausul itu sekarang aktif. Kita punya semua bukti, rekaman, saksi, dan dokumen. Dia tidak akan tahu apa yang menimpanya di pengadilan. Aku mengangguk, menatap kota yang berkilau di bawah langit malam. Terima kasih, Bu. Aku tahu ini akan berhasil, kataku, lalu menutup telepon. Aku berdiri di depan jendela, merasakan gelombang kepuasan yang mengalir di nadiku. Andi mengira dia menang. Tapi dia baru saja masuk ke tahap terakhir dari jebakanku. Hari itu akhirnya tiba. Hari ketika semua rencanaku akan terungkap di ruang pengadilan. Ruangan itu terasa dingin meski matahari Jakarta bersinar terang di luar. Sinarnya menyelinap melalui jendela dan memantul di lantai kayu yang mengilap. Aku, Putri, duduk di sisi penggugat. Mengenakan setelan blazer hitam yang sederhana tapi elegan, wajahku tenang tapi penuh tekad. Di seberang ruangan, Andi duduk dengan pengacaranya. Wajahnya penuh percaya diri yang kini mulai terlihat rapuh. Dia mengira dia akan keluar dari pengadilan ini sebagai pemenang, dengan aset-asetku di tangannya dan Lila menunggunya di luar. Dia tidak tahu bahwa jebakanku, yang kususun sejak hari pernikahan kami, akan menghancurkan semua mimpinya hari ini. Sidang dimulai dengan formalitas biasa. Pengacara Andi, seorang pria muda dengan kacamata tebal, berbicara panjang lebar tentang ketidakcocokan dalam pernikahan kami dan bagaimana Andi telah mengambil tanggung jawab atas aset keluarga untuk keamanan bersama. Aku mendengarkan dengan wajah datar, pura-pura sedih, tapi di dalam hati, aku menahan tawa. Ketika giliran Bu Sinta, pengacaraku, untuk berbicara, dia bangkit dengan tenang, membawa setumpuk dokumen dan sebuah USB drive yang berisi semua bukti yang telah kukumpulkan selama berbulan-bulan. Yang mulia, kata Bu Sinta dengan suara yang tegas namun sopan, kami tidak hanya menentang perceraian ini, tapi juga meminta pengembalian semua aset yang telah dialihkan atas nama terdakwa, Bapak Andi,
berdasarkan klausul dalam dokumen transfer aset. Andi memandangku dengan alis terangkat, wajahnya mulai menunjukkan kebingungan. Pengacaranya berbisik padanya, tapi aku bisa melihat keringat mulai muncul di dahinya. Bu Sinta melanjutkan, menunjukkan dokumen yang ditandatangani Andi di kantor Pak Budi. Dokumen ini berisi klausul yang menyatakan bahwa jika perceraian terjadi karena pengkhianatan, semua aset yang dialihkan akan kembali ke klien kami, Ibu Putri, ditambah denda sebesar 50% dari nilai aset. Ruangan menjadi hening. Hakim menatap dokumen itu, lalu memandang Andi. Apa bukti pengkhianatan yang dimaksud? Tanya Hakim. Bu Sinta tersenyum tipis, lalu memasukkan USB drive ke laptop yang disediakan. Layar di ruang sidang menampilkan rekaman percakapan kami di kantor notaris, di mana Andi dengan antusias mendorong pengubahan sertifikat, foto-foto Andi dan Lila di kafe, diambil oleh Dita, dan struk restoran yang menunjukkan dia menghabiskan malam bersama Lila. Terakhir, Bu Sinta memanggil Dita sebagai saksi, yang dengan tenang menceritakan pola pertemuan Andi dengan Lila selama berbulan-bulan. Andi terduduk, wajahnya pucat. Pengacaranya mencoba membela, mengatakan bahwa bukti itu tidak cukup, tapi hakim menggelengkan kepala. Klausul ini jelas, dan buktinya meyakinkan, katanya. Aku memandang Andi, dan untuk pertama kali, aku melihat ketakutan di matanya. Dia tahu dia kalah. Lila, yang ternyata hadir di ruang sidang sebagai penonton, buru-buru bangkit dan keluar, tidak mau menatap Andi. Aku tersenyum dalam hati. Dari awal, aku tahu sifatnya, dan aku merancang jebakan ini sejak hari pernikahan kami. Hakim akhirnya memutuskan, semua aset rumah, tanah, dan saham perusahaan kembali ke namaku, dan Andi harus membayar denda yang membuat pengacaranya terdiam. Aku bangkit dari kursi, menatap Andi untuk terakhir kalinya. Kau pikir kau bisa mengambil semuanya dariku, kataku dalam hati, tapi kau lupa siapa aku. Saat aku keluar dari ruang sidang, udara terasa lebih ringan, dan aku tahu, jebakanku telah bekerja dengan sempurna. Langit Jakarta malam itu dipenuhi bintang, sebuah pemandangan langka di tengah polusi cahaya kota yang biasanya menyelimuti cakrawala. Aku, Putri, berdiri di balkon lantai 3 rumah mewahku, menatap kota yang berkilau di bawah sana, merasakan angin sejuk menyapu wajahku. Rumah ini, dengan marmernya yang mengilap, lukisan-lukisan seni bernilai miliaran, dan kolam renang infinity yang menghadap ke gedung-gedung pencakar langit, kini sepenuhnya milikku lagi. Sidang pengadilan telah selesai, dan Andi, suamiku yang dulu begitu percaya diri, kini kehilangan segalanya. Jebakanku, yang kususun dengan cermat sejak hari pernikahan kami, telah bekerja dengan sempurna, dan malam ini, aku merayakan kemenangan dalam diam, dengan secangkir teh chamomile di tangan dan kepuasan yang mengalir di nadiku. Hari setelah sidang adalah hari yang kuharapkan sejak lama. Putusan hakim jelas dan tegas. Semua aset rumah, tanah, saham perusahaan retail dan properti keluargaku kembali ke namaku berdasarkan klausul rahasia yang disusun Bu Sinta. Tidak hanya itu, Andi juga diwajibkan membayar denda sebesar 50% dari nilai aset yang dia coba klaim, sebuah jumlah yang membuat wajah pengacaranya memucat di ruang sidang. Aku masih ingat ekspresi Andi saat hakim membacakan putusan. Matanya melebar, mulutnya setengah terbuka, dan untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan sejati di wajahnya. Dia tidak lagi pria tampan yang penuh pesona, melainkan seseorang yang tersadar bahwa dia telah kehilangan segalanya karena keserakahannya sendiri. Pagi itu, setelah sidang, aku kembali ke rumah dan segera mengatur agar Andi diusir. Aku tidak ingin ada jejaknya tersisa di tempat yang kini kembali menjadi milikku sepenuhnya. Dita, asisten setiaku, mengawasi prosesnya. Aku memintanya untuk memastikan semua barang pribadi Andi pakaian, jam tangan mewah yang pernah kuberikan, dan bahkan foto-foto kami bersama dikemas dan dikirim ke apartemen kecil yang dia sewa dengan sisa-sisa tabungannya. Pastikan dia tidak mengambil apapun yang bukan miliknya, kataku pada Dita, suaraku dingin tapi tegas. Dita mengangguk, matanya penuh pengertian. Dia tahu betul bagaimana Andi telah mencoba mengkhianatiku, dan dia sama puasnya dengan kemenangan ini seperti aku. Aku tidak hadir saat Andi mengambil barang-barangnya. Aku tidak ingin memberinya kepuasan melihatku, bahkan untuk sesaat. Dita melaporkan bahwa Andi datang dengan wajah muram, matanya merah seolah-olah dia belum tidur semalaman. Dia tidak banyak bicara, hanya mengambil koper-kopernya dan pergi tanpa sepatah kata. Dia kelihatan hancur. Bu, kata Dita malam itu,
Saat kami duduk di ruang makan sambil menikmati teh, aku mengangguk, menyesap tehku. Bagus, kataku, suaraku pelan tapi penuh kepuasan. Dia pantas mendapatkannya. Kehidupan Andi setelah pengadilan dengan cepat berubah menjadi mimpi buruk. Setidaknya begitu yang kulihat dari laporan-laporan yang sampai kepadaku. Aku tidak menguntitnya, itu bukan gayaku, tapi Jakarta adalah kota kecil untuk orang-orang seperti kami, dan kabar menyebar dengan cepat. Andi pindah ke apartemen sederhana di pinggiran kota, jauh dari kemewahan yang dia nikmati selama pernikahan kami. Bisnis kecil yang dia coba jalankan dengan bantuan Lila gagal total. Sebagian karena dia tidak lagi memiliki akses ke koneksi atau dana yang dulu dia pinjam dari reputasiku. Lila, yang ternyata hanya tertarik pada uang dan statusnya, menghilang tak lama setelah sidang. Aku mendengar dari seorang kenalan bahwa Lila terlihat bersama pengusaha lain, seorang pria yang jauh lebih tua tapi jelas lebih kaya dari Andi yang kini bangkrut. Aku tidak terkejut. Wanita seperti Lila tidak pernah bertahan dengan pria yang tidak lagi punya apa-apa untuk ditawarkan. Aku masih ingat hari ketika aku mendapat kabar bahwa Andi mencoba menghubungiku melalui Dita. Dia minta bertemu, Bu. Katanya dia ingin minta maaf, kata Dita dengan nada skeptis. Aku tertawa kecil, menggelengkan kepala. Katakan padanya aku sibuk, jawabku, lalu kembali ke laporan keuangan yang sedang kuperiksa. Aku tidak punya waktu atau keinginan untuk mendengar penyesalannya. Dia telah membuat pilihannya, dan aku telah memastikan bahwa pilihan itu menghancurkannya. Aku tidak merasa bersalah, bukan karena aku kejam, tapi karena aku tahu dia tidak pernah benar-benar mencintaiku. Dari awal, dia hanya melihatku sebagai tiket menuju kekayaan, dan aku hanya membalas permainannya dengan permainan yang lebih cerdas. Di rumah, aku mulai mengembalikan semuanya ke keadaan semula, tapi dengan sentuhan baru yang mencerminkan kemenanganku. Aku menyewa desainer interior untuk mengubah dekorasi ruang tamu, mengganti sofa tempat Andi sering duduk dengan yang baru, dan menghapus semua jejak kehadirannya. Aku juga memindahkan beberapa lukisan seni ayahku ke galeri pribadi di lantai 2, tempat aku bisa menikmatinya tanpa mengingat tatapan serakah Andi saat pertama kali melihatnya. Rumah ini, yang pernah menjadi panggung permainan kami, kini menjadi simbol kemenanganku, bukti bahwa aku bisa melindungi warisan keluargaku dari siapapun yang mencoba mengambilnya. Sementara itu, bisnis keluargaku terus berkembang. Aku kembali ke ritme lamaku, menghadiri rapat dengan investor, menandatangani kontrak untuk proyek properti baru, dan memperluas jaringan retail kami ke kota-kota lain. Aku merasa hidup kembali, bebas dari bayang-bayang Andi dan pretensi pernikahan yang pura-pura. Tapi lebih dari itu, aku merasa kuat. Aku telah membuktikan pada diriku sendiri dan pada dunia bahwa aku bukan hanya pewaris yang beruntung, tapi juga seorang strategis yang cerdas, mampu mengalahkan musuh yang menyamar sebagai pasangan. Beberapa minggu setelah sidang, aku menerima undangan untuk acara amal di hotel mewah di pusat kota, acara yang mirip dengan tempat aku pertama kali bertemu Andi. Aku memutuskan untuk hadir, bukan untuk nostalgia, tapi untuk menunjukkan pada dunia bahwa aku tidak hancur. Aku mengenakan gaun merah marun yang elegan, dengan perhiasan berlian sederhana yang dulu milik ibuku. Saat aku masuk ke ballroom, kepala-kepala berpaling, dan bisik-bisik terdengar. Itu Putri, yang baru menang di pengadilan, kata seseorang. Dia benar-benar tidak bisa diremehkan, kata yang lain. Aku tersenyum, mengangguk pada beberapa kenalan, dan berjalan dengan percaya diri ke meja utama. Aku tahu kabar tentang Andi telah menyebar, dan aku tidak keberatan. Biarkan dunia tahu bahwa keserakahan memiliki harga. Di acara itu, aku bertemu dengan seorang teman lama ayahku, seorang pengusaha properti yang pernah bekerja sama dengannya. Putri, kau membuat ayahmu bangga, katanya, mengangkat gelas anggur untukku. Aku dengar apa yang terjadi dengan suamimu. Kau menanganinya seperti seorang jenderal. Aku tersenyum, menyesap anggurku. Terima kasih, Pak. Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan, kataku, tapi di dalam hati, aku tahu ini lebih dari itu. Ini adalah kemenangan yang kususun dengan cermat, langkah demi langkah, sejak hari aku melihat kilau ambisi di mata Andi. Malam itu, saat aku kembali ke rumah, aku duduk di ruang kerjaku dan membuka laci tempat aku menyimpan foto pernikahan kami. Aku memandangnya sebentar, Andi dengan senyum lebar, aku dengan gaun pengantin yang berkilau. Aku tidak merasa sedih, hanya sebuah kepuasan yang tenang. Aku merobek foto itu menjadi dua,
memisahkan wajahku dari wajahnya, dan membuang bagiannya ke tempat sampah. Kau pikir kau bisa mengambil semuanya dariku, Andi, kataku dalam hati, tapi kau lupa bahwa akulah yang mengendalikan permainan. Aku berdiri di balkon lagi, menatap kota yang kini terasa seperti milikku. Andi telah menjadi pelajaran, bukan hanya bagiku, tapi bagi siapa saja yang berpikir bahwa keserakahan bisa menang melawan kecerdasan. Aku tahu dia menyesal, tapi penyesalan itu datang terlambat. Rumah, tanah, bisnis semuanya kembali padaku, dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun mengambilnya lagi. Malam itu, dengan bintang-bintang di atas dan kota di bawah, aku merasa seperti ratu yang telah memenangkan peperangan tanpa pedang, hanya dengan pikiran dan strategi. Jebakanku sempurna, dan Andi adalah bukti hidup bahwa tidak ada yang bisa mengalahkan seorang wanita yang tahu apa yang dia inginkan. Langit Jakarta malam itu terasa seperti panggung besar, dengan bulan purnama yang menggantung rendah, memancarkan cahaya perak yang menyapu kota di bawahnya. Aku, Putri, berdiri di atap rumah mewahku, tangan memegang gelas kristal berisi anggur merah terbaik dari koleksi ayahku. Angin malam membelai rambutku, membawa aroma kebebasan yang kini kurasakan sepenuhnya. Rumah ini, dengan dinding marmernya yang berkilau, taman yang rimbun, dan kolam renang infinity yang mencerminkan gemerlap kota, adalah bukti nyata kemenanganku. Andi, suamiku yang dulu begitu yakin bisa mengambil segalanya dariku, kini hanyalah bayang-bayang yang pudar, hancur oleh jebakan yang kususun dengan cerdas sejak hari pertama pernikahan kami. Malam ini, aku tidak hanya merayakan kemenangan, tapi juga pelajaran besar yang telah kuterima dan yang kuberikan pada dunia. Setelah sidang pengadilan yang mengembalikan semua aset kepadaku dan memaksa Andi membayar denda yang menghancurkan, hidupku berubah menjadi lebih dari sekadar kebebasan finansial. Aku menemukan kembali diriku bukan hanya sebagai pewaris kekayaan keluarga, tapi sebagai wanita yang mampu mengendalikan nasibnya sendiri. Bisnis retail dan properti yang kini kugeluti kembali berkembang pesat di bawah tanganku. Aku menandatangani kontrak untuk membangun 2 mall baru di Bali dan Surabaya, memperluas jaringan retail kami ke pasar internasional, dan bahkan memulai inisiatif amal atas nama ayahku untuk membantu anak-anak kurang mampu mendapatkan pendidikan. Setiap langkah yang kuambil adalah pernyataan. Aku bukan hanya bertahan, aku berkembang, dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Aku sering memikirkan Andi, bukan karena rindu, tapi karena dia telah menjadi cermin dari pelajaran terbesar dalam hidupku. Ayahku pernah berkata, "Putri, kepercayaan adalah mata uang yang mahal. Berikan hanya pada mereka yang pantas, dan selalu uji sebelum kau yakin." Aku menguji Andi, dan dia gagal total. Dari hari pertama pernikahan kami, aku tahu ada kilau ambisi di matanya, tapi aku memilih untuk memainkan permainan yang lebih besar. Aku membiarkannya berpikir bahwa dia bisa memanipulasiku, bahwa aku hanyalah wanita kaya yang naif. Tapi setiap langkahnya dari pesan-pesan rahasia dengan Lila, hingga tanda tangannya di dokumen notaris, adalah bagian dari tarian yang koreografi dengan cermat. Dan ketika tirai akhirnya ditutup di ruang pengadilan, aku adalah satu-satunya yang berdiri di panggung, diterangi sorotan kemenangan. Kabar tentang Andi masih sampai kepadaku melalui bisik-bisik di kalangan elit Jakarta. Dia kini tinggal di apartemen kecil di pinggiran kota, hidup dari sisa-sisa tabungan yang cepat habis. Bisnis kecil yang dia coba jalankan bersama Lila runtuh dalam hitungan minggu, dan Lila, seperti yang sudah kuduga, menghilang begitu saja ketika uangnya lenyap. Aku mendengar dia mencoba menghubungiku beberapa kali, mengirim pesan melalui Dita untuk berbicara, atau minta maaf. Aku tidak pernah membalas. Bukan karena dendam, tapi karena aku tidak lagi melihatnya sebagai bagian dari hidupku. Dia hanyalah pelajaran, sebuah bab yang sudah kututup dengan akhir yang sempurna. Malam ini, aku mengadakan pesta kecil di rumah untuk merayakan peluncuran inisiatif amal baru. Tamu-tamunya adalah para pengusaha, filantropis, dan beberapa teman dekat yang tahu cerita di balik kemenanganku. Aku mengenakan gaun hitam panjang dengan aksen mutiara, rambutku ditata elegan, dan senyumku penuh percaya diri. Saat aku berdiri di atap, menyapa tamu-tamu yang berkumpul di taman di bawah, aku merasa seperti ratu yang telah memenangkan perang tanpa pedang. "Terima kasih atas kehadiran Anda malam ini," kataku, suaraku menggema melalui mikrofon. Inisiatif ini adalah bukti bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang apa yang kita miliki, tapi apa yang kita berikan. Dan saya berjanji, warisan keluarga saya akan terus hidup untuk kebaikan. Tepuk tangan menggema,
Dan aku melihat wajah-wajah kagum di bawah sana. Beberapa di antara mereka tahu cerita Andi, dan aku bisa merasakan bisik-bisik tentang betapa cerdasnya aku menangani masalah itu. Aku tidak keberatan. Biarkan dunia tahu bahwa keserakahan memiliki harga, dan aku adalah orang yang menetapkannya. Setelah pidato, aku berbaur dengan tamu, menerima pujian dan tawaran kerja sama baru. Seorang pengusaha tua, teman ayahku, menarikku ke samping. Putri, kau benar-benar anak ayahmu. Dia pasti bangga melihatmu sekarang. Katanya, matanya berkaca-kaca. Aku tersenyum, menahan air mata yang bukan pura-pura. Terima kasih, Pak. Aku hanya melakukan apa yang dia ajarkan, kataku, tapi di dalam hati, aku tahu ini lebih dari itu. Ini adalah kemenanganku, bukti bahwa aku bukan hanya pewaris, tapi juga arsitek nasibku sendiri. Saat pesta berakhir dan tamu-tamu pulang, aku kembali ke atap, sendirian dengan bulan dan bintang. Aku memikirkan perjalanan panjang ini, dari hari pernikahan yang megah, ketika aku pertama kali melihat kilau serakah di mata Andi, hingga malam-malam penuh strategi bersama Bu Sinta, rekaman rahasia, dan dokumen yang kutinggalkan sengaja untuk memancingnya. Aku memikirkan Lila, yang menghilang begitu uang Andi lenyap, dan Andi sendiri, yang kini hidup dalam bayang-bayang penyesalan. Tapi lebih dari itu, aku memikirkan diriku sendiri, wanita yang pernah dianggap lemah, tapi ternyata lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Aku mengangkat gelas anggurku ke arah bulan, seolah-olah bersulang dengan alam semesta. Untuk kepercayaan yang diuji, dan untuk kemenangan yang dirancang, kataku pelan, suaraku tenggelam dalam angin malam. Aku menyesap anggur, merasakan rasa manis dan pahit bercampur di lidahku, seperti perjalanan hidupku sendiri. Andi telah menjadi pelajaran bagi banyak orang. Jangan pernah meremehkan seseorang yang tampak lemah, karena di balik topeng itu bisa jadi ada seorang master strategi. Dan aku, Putri, telah membuktikan bahwa kecerdasan dan kesabaran adalah senjata yang lebih tajam dari apapun. Rumah ini, kota ini, dan hidup ini kini milikku sepenuhnya. Aku tidak lagi hidup dalam bayang-bayang siapapun, bukan ayahku, bukan Andi, bukan ekspektasi dunia. Aku adalah Putri, wanita yang mengubah permainan menjadi kemenangan, yang menulis akhir cerita dengan tangannya sendiri. Dan ketika aku berjalan kembali ke dalam rumah, meninggalkan bulan dan bintang di belakang, aku tahu bahwa ini bukan hanya akhir dari sebuah bab, tapi awal dari sebuah era baru, era di mana aku adalah ratu, dan tidak ada yang bisa mengambil mahkotaku.